Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai ya. Yang lainnya belum gabung. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd nawaitu ta'alluq Ustadz Afwan, mabta'li. kayaknya Ya. suaranya kecil. Suaranya kecil. Oh iya ya. Masih pelan? Masih, Ustadz. Mungkin deketin, Ustadz, di yang apa di headsetnya. Tes 1 2 masih pelan? Sebentar. Kurang ya? Tes 1 2. Halo, tes 1. Bismillah. Mending, Ustadz. Kalau dari antum itu jelas banget ke saya. Iya. Pakai Saya headset. sudah, Ustadz. Udah cukup, Ustadz. Kalau antum pakai mic ya gimana ini, Kang Farhan? Oh, ini Suaranya jelas. nggak pakai headset, Ustadz, langsung di HP, langsung taruh depan HP mulutnya. Oh, ini jelas ya. Kadang Iya. ada yang pakai mic apa itu ya bagus ya, yang mic apa itu kedengarannya lebih enak juga. Ya kita lanjutkan. Mungkin 2 pertemuan ini insya Allah selesai. Ya, besok tinggal sedikit lagi. Kemudian setelah itu ujiannya ujian seperti biasa lah ya, gampang. Masuk al-babus sadis, babus sabi yang ke-7 ya, yang ke-7. Nanti yang ke-8 itu ijtihad. Al-babus samin. Bab yang ke-7. Kemarin bab yang ke-6 tentang adillah mukhtalafi, dalil-dalil yang tidak disepakati oleh ulama. Ya, ada dalil itu al-adillah al-muttafaq alaiha, muttafaq alaih, ada yang al-adillah al-mukhtalaf fiha. Ya. Kalau muttafaq alaiha, kalau mukhtalaf fiha. Itu dalam kitab ini tidak banyak dibahas panjang ya, karena memang mukhtasar. Tapi setidaknya musannif mengenalkan bahwa ada dalil itu yang ulama sepakat, ada yang tidak sepakat. Nanti imbasnya ketika tidak disepakati, hukumnya bisa jadi berbeda. Atau bisa jadi juga sama ya. Jadi perbedaan metodologi kemungkinan besar beda, tapi kadang juga hasilnya bisa sama. Nah, yang ke-7 itu ta'adul wat tarjih. Ta'adul itu apa namanya? Kalau timbangan ta'adul itu sama berat ya, setara, seimbang. Itu namanya ta'adul. Di sini wal muradu bit ta'aduli istiwaul adillah duna ayyakuna li ba'diha ya, maziyatan ala ba'dihal akhar. Jadi ta'adul itu ya kalau bahasa gampangnya seimbang, setara, sama berat kalau ditimbangan ya. Istiwaul adillah setara atau dalil sama ya, kesamaan dalil duna ayakuna li ba'diha maziyah ala ba'diha, tanpa ada kelebihan satu dalil dengan yang lain. Kalau seimbang ya, kalau sama berat timbangan artinya apa? Tidak ada kelebihan satu dengan yang lainnya. Sama-sama beratnya 1 kilo. Yang di sini 1 kilo ya, kalau 2 kifatani, ini 1 kilo, ini 1 kilo, lalu datar ya, lurus, nah itu disebutnya ta'adul. Ya, ta'adul. Artinya ta'adul setara. Kenapa setara? Karena tidak ada yang lebih satu dari yang lainnya. Nah, ada nanti tarjih. Tarjih itu berusaha untuk menguatkan satu dari yang dua, yang tadinya kelihatannya ta'adul. Ya, makanya disebut wal muradu bitarjih, tarjihu ba'dil adilah ala ba'dil akhar. Ya. Mengunggulkan sebagian dalil atas dalil yang lain. Lima yaqumu indal murajjih min mazaya. Ya. Karena ada sesuatu yang menurut murajjih itu ada keutamaan, ada kelebihan, ada keunggulan yang dimiliki sebagian dalil daripada dalil yang lain. Ya, jadi salah satu pembahasan penting di dalam usul fikih ini sangat penting ya. At-ta'adul wat tarjih.
Atau istilah lain at-ta'arud wa tarjih itu sama ya. Ta'arud itu bertentangan, wa tarjih mengunggulkan dua dalil yang nampak bertentangan. Atau istilah lain di sini ta'adul wa tarjih. Dua-duanya sering digunakan ya. Kalau ta'adul itu setara, tarjih mengunggulkan satu dari yang lain ya. Kalau ta'arud bertentangan, tarjih ya, mengambil salah satu dari yang lain. Nah, pertama, apakah maksud ta'adul ini ta'adul dalil aslinya atau ta'adul lima yakumu indal murajih menurut mujtahid? Yang jelas, yang pasti bahwa ada ta'arud, ada ta'adul itu bukan pada Al-Quran, bukan pada Sunnah, tetapi pada kognisi si mujtahid. Ya, itu adanya ta'arud, adanya adanya ta'arud, adanya ta'adul itu kan menurut pemahaman idrok, menurut idroknya si mujtahid, menurut kemampuan kognisinya si mujtahid. Kelihatannya, nampaknya dalil-dalil ini bertabrakan, bertentangan. Ya, nampak, istilah nampak itu seperti, padahal aslinya tidak. Ya. Nah, itu yang dimaksud ta'arud. Jadi perlu dipahami istilah ta'arud itu ta'arud indal mujtahid. Ta'arud menurut idrok si mujtahid. Ta'arud menurut kemampuan si mujtahid. Bukan nafsul amri Al-Quran, bukan nafsul amri al-hadis. Ya. Al-Quran dengan al-hadis, Al-Quran sesama ayat Al-Quran tidak mungkin ta'arud. Al-Quran dengan hadis pun tidak mungkin ta'arud. Ya. Hadis dengan hadis pun tidak mungkin ta'arud. Lalu kalau ada orang mengatakan ta'arud ta'adul, itu ta'arud laisa binafsil amri wa innama ta'arud fi dhihnil mujtahid. Ya. Ta'arudnya itu bukan dalam dalil, nafsul amri dalil, ya, bukan intrinsiknya dalil yang bertentangan, tetapi menurut pemahaman si mujtahid. Ya. Lalu caranya bagaimana? Nanti diusahakan dicari dalil-dalil lain, digali lagi. Supaya apa? Supaya yang tadinya nampak ta'arud menjadi tidak ta'arud. Karena asalnya memang tidak ta'arud. Maka sekuat mungkin, sebisa mungkin mujtahid itu berusaha supaya dalil yang nampak ta'arud itu tidak ta'arud. Mengembalikan kepada aslinya ayat Al-Quran, hadis itu tidak ada ta'arud. Maka nanti langkah pertama itu bukan tarjih, ya, al-jam'u. Al-jam'u itu supaya dalil-dalil yang nampak bertentangan itu menjadi tidak bertentangan. Karena aslinya ayat Al-Quran tidak bertentangan. Kalaupun bertentangan itu fi dhihnil mujtahid. Menurut zihin, nalar, kognisi, idrok. Idrok itu penemuan si mujtahid. Nah, asli di sini tapi tidak disebutkan ya. Nah, ketika ada yang bertentangan, yang nampak bertentangan ya. Jadi ketika nyebut bertentangan maksudnya bertentangan menurut mujtahid ya. Ketika ada dalil-dalil yang nampak bertentangan, maka yang pertama itu bukan tarjih. Yang pertama apa? Al-jam'u. Al-jam'u itu mengkompromikan, mengkonsiliasikan dalil-dalil yang nampak bertentangan. Supaya apa? Supaya dalil yang nampak bertentangan tidak jadi bertentangan. Artinya tidak bertentangan itu apa? Setiap ayat itu bekerja masing-masing tidak tabrakan. Ya, yang awalnya nampak bertabrakan, bagaimana caranya, bagaimana mujtahid berupaya supaya tidak tabrakan. Supaya tidak bertabrakan maknanya berjalan masing-masing sehingga tidak nubruk. Banyak ya, contoh ayatnya banyak. Atau contoh hadis ya. Dalam misalnya dalam Nukhbatul Fikr Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani salah satu contoh menyebutkan la adwa wa la tiyarata. Jadi ada dua hadis firra minal mazlum firra minal mazlum firra minal asad. Itu hadis pertama. Hadis kedua la adwa wa la tiyarata. Jadi ada hadis pertama ini firra minal mazlum,
larinya engkau dari penyakit zazam itu apa ya? Kayak kusta gitu ya. Yang jelas penyakit menular. Firro minal asad. Sama seperti engkau lari dari macan. Kalau ada macan, ya, apakah kita diam atau lari? Lari. Ya. Karena apa? Kalau diam dimakan. Kecuali macan di kebun binatang ada besi, itu malah didatangin. Ya. Di kandang didatangin. Jadi kalau ada penyakit menular, ya lari. Firo minal majzum, firo ruka minal asad. Ada dua redaksi kalau nggak salah ya. Firo ruka minal majzum, firo ruka minal asad. Atau firo minal majzum, firo minal asad. Larilah dari majzum, maksudnya penyakit menular. Kalau majzumnya itu semacam kusta, ya, atau ya, yang menular ya. Itu seperti engkau lari dari harimau, artinya boleh, bahkan bisa jadi wajib ya. Kita lari dari macan apa haram? Ya justru normal ya, harus ya. Nah, kalau ada penyakit menular kita menjauhi, ya itu sama seperti kita menjauhi harimau. Tapi ada hadis lain yang nampak bertentangan, la adwa wala tiar. La adwa itu tidak ada yang menular. Di satu sisi hadis mengatakan tidak ada penyakit menular, tidak ada yang menular. Hadis yang lain suruh lari dari majdum, penyakit kusta yang menular. Ya, kalau nampak sepintas itu bertentangan. Di satu sisi Rasulullah menyebutkan tidak ada yang menular. Hadis lain, larilah engkau dari majdum karena itu nanti bisa menular. Lalu bagaimana? Itu tidak boleh langsung tarjih. Tarjih itu kenapa tidak boleh tarjih? Tarjih itu otomatis mengambil yang satu membuang yang lain. Padahal hukum asalnya semuanya berlaku. Ya. Maka yang pertama apa? Al-jam'u. Al-jam'u itu apa? Mengkompromikan, merekonsiliasikan. Semua tujuannya apa? Biar semua itu istilah kitanya apa ya? Win-win solution. Setiap dalil berlaku, tidak ada yang dibatalkan. Lalu bagaimana cara mengkompromikannya? Itu ada beberapa tafsiran ya dalam Muqaddimah Ibnu Shalah contoh ini kayaknya disebutkan ya dalam Rishatun Nathor disebutkan. Lalu bagaimana mengkompromikannya? Kalau ayat la adwa wala tiarota bahwa tidak ada yang menular itu hakikatul marid atau hakikatul marad itu tidak ada yang menular. Aslinya penyakit itu tidak ada yang menular. Kalaupun menular itu karena Allah yang menjadikannya menular. Jadi itu ayat hakikat. Ayat hakikoh. Artinya apa? Zatul marad, penyakit sendiri itu kan tidak bisa apa-apa. Atau kalau virus virus corona yang menular itu apa? Corona ya kalau kemarin COVID. Hakikatul virusnya itu ya tidak bisa apa-apa. Karena tidak bisa apa-apa, tidak menular, tidak. Nah, jadi itu ayat hadis yang la adwa wala tiarota itu ayat hakiko. Artinya zatul virus, zatul marot, penyakitnya sendiri itu tidak punya kemampuan untuk menular kepada orang lain. Jangankan untuk menular, untuk membunuh si orang yang sakitnya pun tidak punya kemampuan. Semuanya karena Allah. Adapun ayat la firro minal mazlum, firro minal asad itu ayat syariat. Jadi kalau ada yang menular ya lari, jauhi. Ya. Karena apa? Ya nanti bisa menular. Tapi ketika menular itu bukan laisa bidzati penyakit, tapi Allah menjadikan menular virus itu. Ya. Kalau seperti itu akhirnya tidak bertentangan. Firomina majdum satu sisi suruh menjauhi penyakit menular, di satu sisi Allah mengatakan tidak ada menular. Ya memang dua hadis berbicara tentang hal yang berbeda. Ini bicara tentang syariat, ini bicara tentang hakikat. Ya. Jadi itu yang disebut dengan al-jam. Ya. Kemudian wahadzal bahsu tawilun jiddan. Sebentar ya.
Wa hadzal bahsu tawilud jiddan. Dan pembahasan seperti ini cukup panjang ya, memang sangat panjang ya. Nanti ada murajjihat yang sangat banyak. Masalah tarjih itu bukan hanya dalam usul fikih ya. Tarjih itu ada dalam usul fikih, ada dalam mustalahul hadis, dalam ilmu hadis ya. Ada di dalam qawaid fikih dan banyak hal ya. Tarjih itu orang manusia itu tidak bisa bertindak kecuali dia sudah punya apa ya? Punya pegangan. Pegangan itu apa? Salah satunya hasil tadi. Bahkan akal kita ya, nalar kita itu selalu bertengkar antara kerjakan atau tidak, antara sukai atau benci ya, antara datang atau tidak datang. Jadi dalam otak kita itu terus bertengkar melawan hawa nafsu ya, bertengkar melawan syaitan. Jadi ada siapa yang mengatakan, jangan dikira orang yang diam itu tidak bergerak, jangan dikira orang yang diam itu apa ya, tidak punya ini, tidak punya inisiatif atau apa. Bisa jadi orang yang diam itu dia sedang bertengkar dalam dirinya, ya. Sedang menentukan posisi mana yang harus dia pilih. Itu semua manusia seperti itu. Ya. Dalam hal apapun pasti seperti itu. Cuman ada hal-hal yang sudah biasa kita kerjakan, jadi tidak perlu mikir banyak. Ada yang hal-hal baru yang belum biasa kita kerjakan, maka kita bertengkar. Misalnya, apakah kita harus ikut ke jalan atau tidak? Itu ada orang yang tidak ikut ke jalan. Itu jangan dikira dia tidak punya gerakan atau tidak. Justru dalam benaknya sedang bertengkar ya. Turun jangan terus. Makanya kalau kata siapa Martin Surya, siapa tuh yang di YouTube itu yang suka bicara filsafat itu, Martin Surya, saya lupa lagi. Jadi berpikir itu dalam rangka apa? Menentukan posisi kita. Ya, berpikir itu dalam rangka menentukan posisi. Kalau orang tidak berpikir biasanya ya sudah di satu posisi. Kalau orang yang berpikir, kadang kita seperti itu ya. Berpikir, oh iya harusnya di sini. Nanti berpikir lagi kayaknya bukan seperti ini, pindah lagi ke posisi yang lain. Ya. Bisa jadi posisi kita di posisi yang lawan kita. Ya. Jadi atau yang lawan berpikir akhirnya berpindah di posisi kita. Jadi berpikir itu dalam rangka menentukan posisi. Ya. Posisi kalau di dalam Islam ya posisi yang paling benar ya yang paling sesuai dengan Quran dan Sunnah. Nah itu yang apa tadi tarjih ya, dalam hidup kita tidak lepas dari tarjih. Sama seperti mengikuti acara apapun, saya daftar jangan, itu kan pilihannya antara daftar dengan tidak daftar, kemudian kita akhirnya menentukan pilihan daftar. Atau mau masuk kampus A atau kampus B, itu kan ada pilihan. Ya. Pilihannya masuk kampus atau tidak. Setelah mau masuk, pilihannya yang ini atau yang itu. Ya. Kadang orang yang tidak punya tarjih akhirnya bingung sendiri, jadi syak. Ini itu sampai bingung. Karena dia tidak punya murajjih. Atau orang yang mau menikah dihadapkan 2 pilihan atau 3 pilihan, bingung. Ini senang, itu senang, itu senang. Akhirnya bingung sendiri. Ya. Kita sering tidak bingung ketika cuma ada satu. Apapun ya, makanan atau apa. Tapi kita jadi bingung ketika ada pilihan. Ya. Ketika kita dikasih motor, misalnya, sama orang lain, oh itu senangnya luar biasa, walaupun motornya nggak terlalu bagus-bagus. Tapi ketika kita mau beli, dihadapkan 2 motor yang ini suka, itu suka, jadi bingung sendiri. Nah, itu perlu murajih. Apalagi kalau sampai tidak punya ketetapan, tidak punya murajih, oh itu bingungnya sampai ke bawah tidur. Yang mana ya? Nah, jadi dalam hadis juga ada murajihat.
yang cukup panjang menjelas murajjih di dalam mustalah hadis itu Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Tadribur Rawi. Ya, dalam bab akhir-akhir itu murajjihat itu menyebutkan 100 murajjih di dalam ilmu hadis. Ya, dan itu termasuk dan itu saling beririsan antara murajjih dalam mustalah hadis dan di dalam usul fikih. Ya, bisa lihat dalam Tadribur Rawi. Ada yang pernah dengar kitab Tadribur Rawi, Syarah Takribun Nawawi? Ada tidak? Pak Darul Aman pernah dengar Tadribur Rawi? Pernah Ustaz. Pernah punya kitabnya? Judulnya saja Ustaz. Oh, gitu. Tidak Ustaz. Sekarang tinggal download. Tinggal download. Walaupun kadang kalau PDF itu kalau untuk belajar serius agak sulit ya. Kecuali kalau untuk apa ya, ketika tidak ada kitabnya belum ada atau untuk sementara ya nggak ada apa-apa. Tapi kalau untuk dijadikan kitab kajian pegangan itu agak sulit biasanya. Ada yang punya atau yang pernah dengar? Kang Farhan pernah dengar Tadribur Rawi? Enggak, Ustaz. Itu Mas Muhammad Rian pernah dengar Tadribur Rawi? Tidak ada. Itu kitab Mustalahul Hadis ya, 1 jilid agak tebal. Nah, pas bagian ta'adul wa tarjihnya itu cukup panjang, bagian murajihat itu ya. Kemudian itu belum ternyata di hasyiah, saya dulu tahunya cuma 1 jilid, ternyata ada syarahnya. Syarahnya kemudian dikasih komentar, itu sampai 4 jilid tebal. Wah, saya sampai ternyata masih ada yang memberikan hasyiah plus ditaklik lagi. Jadi 4 jilid sampai 5 jilid. Kadang nggak kepikiran itu para ulama gimana nulisnya, tiap hari nulis terus. Waktunya berkah ya, luar biasa berkahnya. Berkah itu kebaikan yang apa ya, melahirkan kebaikan-kebaikan, karya-karya. Karya yang bermanfaat, berkah itu yang bermanfaat ya. Kalau karya yang tidak bermanfaat nggak disebut berkah. Ya. Misalnya grup band cadas isinya tentang pembunuhan atau tentang apa, tentang frustasi, itu bukan berkah ya, karya tapi bukan berkah. Kalau para ulama semuanya memang lahir dari jiwa yang bersih ya, dari ilmu pengetahuan yang bersanad, akhirnya jadi berkah. Kadang para ulama itu umurnya nggak terlalu banyak ya, 55. Tapi karyanya melebihi umurnya. Sering banyak yang mengatakan seperti itu ya. Imam Nawawi itu sekitar 50 tahunan. Imam Syafi'i pun kurang lebih seperti itu ya. Tapi karyanya Imam Nawawi, wah sangat banyak sekali ya. Sangat banyak sekali, puluhan jilid. Kayaknya sehari-hari itu nggak ada jalan-jalan ya. Sehari-hari baca, nulis, ya. Luar biasa. Bahkan kitab Majmu itu kan nggak selesai. Beliau itu hanya sampai awal-awal babul buyu. Awal-awal bab jual beli. Tapi sudah hampir 20 jilid atau 15 ya, tergantung cetakan. Maka kata sebagian ulama, kalau Imam Nawawi berhasil menyelesaikan kitab Majmu, maka akan satu-satunya kitab fikih perbandingan yang terbaik. Akan mengalahkan semua kitab fikih muqarron yang ada. Tapi beliau meninggal, ya, manusia itu menandakan bahwa manusia ya tidak hanya bisa berencana, ya, tidak punya kemampuan, kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kitab Majmu itu belum selesai, ya. Baru sampai awal-awal buyu. Beliau lalu meninggal, ya. Kemudian dilanjutkan, dihatamkan oleh ulama setelahnya. Ada 2 ya kalau tidak salah. Yang pertama itu Tajuddin Subki, kalau tidak salah. Yang kedua Muhammad Mujib Muti'i dari Mesir. Itu melanjutkan bab yang belum diselesaikan oleh Imam Nawawi. Tapi namanya manusia itu punya gaya sendiri,
ya, punya pengetahuan sendiri yang berbeda satu dengan yang lain. Akhirnya ya akan beda, cita rasanya beda ya. Mana tulisan Imam Nawawi, mana yang bukan Imam Nawawi itu akan terasa. Nah itu ya. Kemudian pembahasan ini sangat panjang. Wa hadzal bahsu tawilun jiddan wal murajjihat la taqau tahta hasrin. Ya. Wa min ahammi dzalik, makanya di sini hanya sepintas. Tapi yang pokok-pokoknya saja. Contohnya tarjih. Tarjihud dalil. Jadi semua tarjih itu kembalinya kepada kaidah ini. Jadi setiap kaidah itu aslinya ada turunan-turunannya. Tapi garis besarnya seperti ini. Tarjihud dalilul jali ala dalilil khafi. Mengunggulkan dalil yang jelas atas dalil yang samar. Contohnya apa? Az-zahir wal mu'awwal. Zahir itu jelas, mu'awwal yang ditakwil. Ketika terjadi ta'arud, nampak ta'arud, maka dahulukan yang jali yaitu zahir atas yang khafi yaitu mu'awwal. Ya. Fayuqaddamu zahir alal mu'awwal. Fayuqaddamu zahir alal mu'awwal. Wal haqiqah wal majaz. Ada hakikat dan majaz. Ya. Fatuqaddamul haqiqah alal majaz. Kenapa hakikat itu ya zahir, jali. Majaz itu samar. Maka ketika ta'arud, mana yang didahulukan hakikat? Ini kasusnya ketika ta'adul ya. Ketika ta'adul. Karena apa? Kalau tidak ta'adul, ada kalanya majaz aqwa minal haqiqah. Ya, ada kalanya mu'awwal lebih kuat daripada zahir. Itu kalau dalam beberapa ini berbicara ketika kasusnya, ketika posisinya ta'adul dan ta'arud. Ketika ta'adul dan ta'arud, maka dahulukan haqiqah alal majaz, zahir alal mu'awwal. Kenapa? Karena zahir dan haqiqah itu masuknya dalilul jali. Yang kedua, kaidahnya tarjihud dalilul mujib lil ilmi alal mujib lidzon. Mendahulukan dalil yang menunjukkan ilmi, yakin atas dalil yang hanya sebatas menunjukkan zon. Contohnya apa? Wa dzalika katarjihil mutawatir alal ahad. Ketika hadis mutawatir berhadapan dengan hadis ahad. Hadis mutawatir itu qat'i, hadis ahad itu tadi ya saya lupa kelewat. Jadi kalau ketika ada ta'arud bertentangan, maka yang pertama itu bukan tarjih. Yang pertama tadi apa? Al-jam'u, yang kedua an-naskhu, yang ketiga at-tarjih, yang keempat at-tawaqquf. Di sini tidak sebutkan. Jadi ketika seorang mujtahid mendapati dalil yang nampak bertentangan, maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama al-jam'u. Jam'u itu mengkompromikan, ya. Jadi supaya setiap dalil itu berjalan. Itu harus diupayakan sebisa mungkin. Ya, al-jam'u. Yang kedua, al-jam'u tidak bisa. Ya, karena mungkin tidak mendapatkan qarinah yang bisa menjamak. Yang kedua adalah an-nasakh, dinasakh. Maksud dinasakh itu bukan dinasakh oleh mujtahid. Mujtahid mencari tanda-tanda jangan-jangan ada nasakh. Ya, bukan karena nasakh itu ya hanya Allah yang boleh menasakh. Nabi Muhammad Rasulullah menasakh itu ya karena perintah Allah. Apalagi mujtahid, tidak ada mujtahid menasakh. Mujtahid itu mencari jejak apakah ini ada kemungkinan dinasakh atau tidak. Caranya bagaimana? Caranya lihat mana yang lebih dulu, mana yang lebih akhir. Yang lebih dulu itu yang mansukh, yang dinasakh. Yang akhir itu yang menasikh. Nggak mungkin yang lebih dulu yang menasakh. Pasti yang lebih dulu yang diamandemen. Yang terakhir yang mengamandemen. Ternyata tidak mendapatkan jejak juga. Ya. Tidak diketahui mana yang lebih dulu, mana yang lebih akhir. Maka apa yang langkah selanjutnya? Baru at-tarjih. Jadi tarjih itu ketiga. Ternyata mau ditarjih pun belum bisa. Tidak mendapatkan murajih. Karena murajih ini tidak sekedar asal ingin mentarjih, tapi harus bidalil. Ya.
bil qara'in. Ternyata tidak berhasil juga, maka yang terakhir at-tawaqquf, berhenti. Bukan berhenti maksudnya sudah diam, bukan. Tawakuf itu jangan dulu diamalkan sampai dia mencari terus sehingga mendapatkan mana yang lebih unggul satu dari yang lain. Jadi tawakuf itu bukan berarti diam ya sudah, enggak. Tawakuf itu jangan dulu diamalkan sampai dia mendapatkan mana yang lebih kuat dari dua dalil atau sekian dalil yang nampak bertentangan. Ya. Jadi tahapannya yang pertama al-jam'u ketika mendapati ta'arud, yang kedua an-naskhu, yang ketiga at-tarjih, yang keempat at-tawaqquf. Lalu yang ketiga di sini ya. Kaidah ketiganya tarjihul dhannil qawi ala dhannid dhaif. Mengunggulkan atau mengambil dalil yang memiliki zon yang kuat atas dalil yang zon yang lemah. Jadi kan zon itu ada tingkatannya ya. Di dalam teori pengetahuan Islam itu ada waham, ada syak, ada zon, ada yakin. Ya. Zon sendiri itu ada tingkatannya, ada zon dhaif, ada zon qawi, ada bahkan ghalibuz zon, ada zon al-qarib lil qat'i, ada pengetahuan yang sangat kuat mendekati yakin. Itu zon ghalib. Ada yakin, yakin pun bagi lagi, ada yang ilmul yakin, ada yang ainul yakin, ada yang haqqul yakin. Itu dua hal yang itu berbeda ya. Yakin pun itu ada tingkatannya. Nah di sini tajihul zon al-qawi ala zon ad-dhaif, mendahulukan yang zon kuat daripada zon yang lemah. Contohnya apa? Tarjihil hadis alladzi ittafaqa alaihi syaikhani ala man farada bi ahaduhuma aw rawahu ghairihima. Ketika ada beberapa hadis yang nampak bertentangan, ketika akan dijamak pun tidak bisa, mau dinasah tidak mendapatkan jejak, maka caranya tarjih satu hadis dengan yang lain. Cara mentarjih qorinahnya apa? Lihat apakah salah satunya diriwayatkan Bukhari dan Muslim atau tidak. Ternyata yang satu diriwayatkan Bukhari Muslim, yang lainnya itu diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah. Oh, kalau gitu dahulukan apa yang ada dalam Bukhari, karena dalam Bukhari itu dhannul qawi daripada di luar Bukhari yaitu dhannul dhaif. Ya. Ini panjang ya. Tidak semua yang Bukhari itu lebih kuat daripada yang di Tirmidzi, tidak ya. Cuman secara garis besar, mujmalan, rata-rata apa yang ada dalam Bukhari dan Muslim itu lebih kuat daripada yang ada dalam selain Bukhari dan Muslim. Tapi kalau satu-satunya ada hadis yang di Tirmidzi, Abu Daud lebih kuat daripada Bukhari. Ya. Itu salah satunya ya. Tarjihil Bukhari ala Muslim wa Muslim ala ghairi. Makanya ya, di dalam mustalah hadis itu kan ada amarati bi sahih. Yang pertama alladzi ittafaqu alaihi Bukhari wa Muslim. Yang kedua alladzi infarada Bukhari. Yang ketiga alladzi infarada Muslim. Yang keempat alladzi ala syartihima. Yang sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Kemudian ala syartil Bukhari. Ala syarti Muslim. Ala syarti ghairihima. Itu banyak ya. Jadi hierarki semacam itu sangat berguna di dalam mentarjih atau mengunggulkan dalil-dalil yang nampak bertentangan. Ya, jadi hierarki seperti itu seperti mungkin bagi sebagian orang nggak terlalu penting. Bagi mereka yang biasa berijtihad itu memiliki posisi yang penting. Ya. Yang keempat, yurajjah al-qiyas al-jali al-qiyasil khafi. Dahulukan qiyas jali atas qiyas khafi. Contohnya apa? Qiyasul dalalah, qiyasul illah, ya. Qiyasul dalalah ini ada kok ini ya. Ini harusnya ada ala kayaknya. Di sini enggak ada. Di sana ada alanya enggak? Katarjih qiyasil illah ala dalalah awi syabah, harusnya gitu kayaknya. Di sini qiyasul illah adalah
Ya, ini ayat ada yang kurang kayak. Katarji kiasil illah ala dalalah awisyabah. Seperti mendahulukan kias illah daripada kias dalalah atau syabah. Ya. Jelas kias illah itu yang jali karena menggunakan illah langsung. Kias dalalah bukan ilahnya tapi lazim dari illah. Ya. Mana yang kuat? Jelas kias illah. Kemudian yang kelima minal murajjihat kasratul ruwat. Banyak-banyakan rawi. Wa ulumul isnad. Isnad yang paling tinggi. Wa fiqhur rawi. Rawi yang meriwayatkannya faqih. Wa ilmuhu bil arabiyah. Wa husnu tiqadihi. Wa kaunuhu min kibari sahaba wa ghairi. Jadi yang salah satu bisa mentarji itu apa? Kasratul ruwat. Yang hadis ini bertentangan. Dijama nggak bisa. Maka cari tarjih-tarjihnya apa? Kasratul ruwat. Yang ini lebih banyak yang meriwayatkan daripada yang satunya. Tapi ini tidak sesimpel ini. Ini panjang pembahasannya. Kasratul ruwat itu pada posisi mana? Nah, kita dihafal dulu lah ya. Kasratul ruwat bahwa banyaknya rawi itu bisa menjadi murajjih atau qorina untuk menguatkan satu hadis atas yang lain. Wa minal murajjihat tarjihul musnad alal mursal. Dari sebagian dari murajjihat tarjihul musnad mengunggulkan hadis yang musnad alal mursal atas hadis yang mursal. Kita tahu musnad itu apa? Wal musnadul muttasilul isnadu min rawi hatta al-mustafa walam yabin dalam Baiquniyah. Hadis musnad itu hadis muttasil marfu. Hadis yang marfu dan muttasil. Marfu itu berarti kalamu Rasul atau fi'lur Rasul. Muttasil artinya sanadnya terhubung. Kalau mursal ma qalahu tabi'i qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mursal itu hadis yang tabi'in berkata, seorang tabi'in berkata qala Rasulullah. Padahal tabi'in tidak pernah ketemu Rasulullah. Harusnya kalau tabi'in qala Abu Hurairah qala Anas ya. Tapi ini ada hadis di mana tabi'in mengatakan, seorang tabi mengatakan qala Rasulullah. Itu disebut mursal. Nah, ketika ada yang bertentangan hadis mursal dengan musnad, maka tarjihul musnad alal mursal. Wal marfu alal mauquf. Hadis marfu atas hadis mauquf. Marfu itu yang yunsabu ilan nabi, mauquf yunsabu ila sahabah. Ya. Wal hadisil ladzi ruwiya bil lafdi alal marwi bil makna. Ketika ada yang ta'arud atau ta'adul, maka yuqaddamu al hadis alladzi ruwiya bil lafdi alal marwi bil makna. Hadis yang diriwayatkan dengan lafadznya itu lebih utama untuk diambil daripada hadis yang diriwayatkan dengan makna. Karena ada kemungkinan riwayah bil makna itu ada distorsi, ya, ada kekeliruan, ada waham. Ya, tujuannya ingin menyampaikan makna dari hadis tersebut, tetapi bisa jadi ada kekeliruan dalam menyampaikan. Lalu disalahpahami oleh yang membaca. Maka kuat mana? Kuat yang riwayat bil lafzi. Dan masih banyak lagi murajjihat yang lainnya. Nah, ini sekali lagi selesai ya. Besok insya Allah. Sebelum dilanjut ada yang ditanyakan? Ada yang dikonfirmasi? Silakan. Nih. Ada Pak Aman, Pak Darul Aman? Ada Ustaz. Fadal silakan. Pengertian ya Ustaz. Sekarang istilah manhaj tarji itu kayaknya lagi apa Ustaz? Lagi banyak Ustaz. Maksudnya gimana? Bagaimana menurut Ustaz? Manhaj tarji. Artinya mereka enggak iya. Aslinya nggak ada masalah ya. Itu kan salah satu pilihan di dalam berfikih itu ada yang menggunakan tarjih, ada yang menggunakan langsung mazhab. Walaupun kadang yang bermazhab pun tidak 100% mengikuti pandangan mazhab karena mungkin ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan. Ya. Fikih itu kan jauh lebih cair.
Kalau menggunakan tarjih itu salah satu pilihan juga. Ya. Cuman masalahnya tetap harus ketika mau mentarjih penuhi syarat sebagai seorang murajih. Jangankan mau mentarjih, mau jadi mujtahid pun kalau memenuhi syarat ya silahkan. Cuman masalahnya untuk hari ini agak sulit ya. Orang ingin membangun fikih dari awal itu ngabisin waktu dan belum tentu sampai. Ya. Selengkap fikul mazhab hari ini tidak ada. Ada misalnya orang berijtihad mulai dari awal. Itu jauh dengan fikul mazhab dari sisi tafri'ul masail, tadlilul masail. Karena kalau fikul mazhab itu kerja borongan orang banyak. Ya. Di dalam mazhab Maliki, fikih mazhab Maliki itu bukan hanya produk Imam Malik. Imam Malik, ashab Imam Malik, murid-muridnya, ke bawahnya, itu semuanya sudah Kemudian banyak tafri'ul masail, tafri'ul cabang-cabang. Jadi dalam masalah tolak, kita mungkin tidak banyak menemukan nas-nas tentang tolak. Makanya para fuqaha bagaimana caranya supaya permasalahan tetap terjawab. Ada kias, ada macam-macam. Ya, kalau mau mentarjih ya silahkan, itu nggak ada sama sekali tidak. Asal dipenuhi nanti syarat-syarat sebagai seorang murajih. Ya, syarat murajih ya mirip-mirip dengan mujtahid walaupun agak berbeda sedikit ya. Misalnya harus tahu nasakh mansukh, harus tahu derajat hadis. Ya, ketika mentarjih itu kan mengunggulkan dari sekian dalil. Ya. Maka kalau kita mau mengunggulkan sekian dalil, kita harus mencari dulu dalil-dalil tersebut. Itu kan pekerjaan bukan ringan ya. Tapi kalau memang mampu ya silahkan, ya itu tidak ada masalah sama sekali ya. Yang jadi masalah itu tidak punya kecakapan tentang tarjih, akhirnya terus mentarjih, nah, itu yang jadi masalah. Kalau ketika memenuhi kualifikasi itu sama sekali ahlan wa sahlan. Tapi ketika tidak memenuhi kualifikasi, itu jadi bumerang. Ya. Maka kadang ada orang baru belajar agama 4 tahun, 5 tahun sudah tarjih ini, tarjih dan itu kalau menurut saya terlalu ya 4 tahun belajar agama itu masih terlalu dini ya, terlalu awal. Ulama dulu belajarnya 20 tahun, 15 tahun, ya 30 tahun. Kalau 4 tahun itu bisa jadi dia merasa benar padahal banyak salah ya. Tapi kalau semakin lama dia semakin banyak informasi yang masuk, banyak pengetahuan, itu biasanya lebih lebih bijak. Ya. Sudut pandangnya lebih banyak. Tapi kalau baru 4 tahun, 5 tahun, ya, 6 tahun, itu biasanya perspektifnya masih sedikit. Dan biasanya kalau perspektifnya sedikit atau cuma satu sudut pandang, itu biasanya lebih kaku di dalam merespon perbedaan. Tapi ketika perspektifnya banyak, dia lebih mudah menerima pendapat orang lain. Dan dia lebih sulit mengitlakkan pendapatnya. Ya, lebih sulit untuk bahwa pendapatnya itu yang paling benar. Itu agak sulit kayaknya kalau banyak perspektif. Karena apa? Satu dalil ada kemungkinan dipahami banyak. Makanya para a'immah itu sering ada kalanya munadharah dan gantian pendapat. Ya. Lawan diskusinya mengambil pendapat Imam Syafi'i mengambil pendapat lawannya. Makanya ra'yu shawab yahtamilu khata, ra'yu ghairi khata yahtamilu shawab. Jadi kalau mau tarjih ya silahkan, tapi tetap harus memperhatikan kualifikasi apakah memenuhi atau tidak. Terus siapa yang berhak menghukumi kalau dia itu, siapa yang punya otoritas menentukan kalau dia itu sudah layak atau tidak. Nah, itu yang agak sulit hari ini. Ya. Kalau para ulama dahulu itu ada banyak cara untuk mentahbiskan, menisbatkan
otoritas seorang mujtahid. Yang pertama oleh gurunya, karena gurunya sama-sama mujtahid seperti Imam Syafi'i. Yang kedua dengan mendatangi para ulama dan mendapatkan tazkiyah atau restu dari ulama yang lain. Karena yang tahu keilmuan seorang adalah ulama, diuji dulu. Yang ketiga diuji di hadapan publik, uji pikiran, uji ilmu, uji kemampuan. Itu yang bisa otoritas yang bisa memberikan otoritas. Ya. Kalau di kedokteran ID ya, memberikan otoritas bahwa dia memiliki kelayakan. Nah itu yang agak sulit hari ini. Ya. Kalau dalam ilmu agama kan sekarang terbuka ya, di era kebebasan informasi orang leluasa untuk mungkin itu. Kemudian al-babu samin sedikit ya, biar besok tinggal sedikit. Al-ijtihad buat taklid ya, ijtihad dan taklid. Ijtihad itu lawannya taklid ya. Al-ijtihadu lughatan, ijtihad secara bahasa ya. Kalau dalam bahasa itu ijtihad pokoknya istifragul wus'i fi wulughil ghard. Istifrag itu menghabiskan kemampuan di dalam mencapai tujuan. Ijtihad itu berusaha keras ya, kalau bahasa kasarnya. Bahasa gampangnya itu berusaha keras. Kerja keras. Istifragul wus'i menghabiskan seluruh kemampuannya fi bulughil ghard di dalam mencapai tujuan. Jadi secara bahasa ijtihad dalam apapun ya disebut ijtihad. Kerja keras dalam usaha ijtihad. Kerja keras mendapatkan calon istri itu pun ijtihad. Tapi kalau yang dimaksud ijtihad di sini dalam usul fikih wastilahan istifragul juhdi fi darkil ahkami syar'iyyah. Menghabiskan seluruh kemampuan dalam rangka apa? Fi darkil ahkami syar'iyyah, di dalam menemukan hukum syar'i. Maka istilahnya di sini kan ad-darki. Darki itu menemukan. Karena hukum syar'i itu dari Allah sudah ada. Tugas mujtahid adalah menemukan, bukan membuat hukum. Ya. Bukan memproduksi hukum. Kalaupun ada istilah memproduksi hukum, itu majaz ya. Kalau sebagian orang majaz. Saya kadang kalau nulis sering juga menyebutkan memproduksi hukum. Tapi saya maksudnya itu majaz ya. Karena yang memproduksi hukum itu bukan mujtahid, tapi Allah. Manusia itu menemukan. Seperti syari itu sering dinisbahkan kepada Nabi Muhammad. Itu majaz juga. Artinya yang syari itu Allah. Yang mensyariatkan itu semuanya ya Allah. Ya. Wal mujtahid. Nah, sekarang orang yang mujtahid al-faqih al-mustafrig li wus'ihi fi tahsil hukmi syar'i. Seorang yang faqih yang mustafrig li wus'i, yang menghabiskan seluruh kemampuannya fi tahsilil hukmi syar'i, di dalam mendapatkan hukum syar'i. Ya. Ini yang penting ditulis itu istifragul wus'i, istifragul juhdi. Mengerahkan seluruh kemampuannya sampai habis. Ijtihad itu harus sampai seperti itu. Artinya apa? Dia aslinya menurut dirinya, saya itu mencari dalil, ya, mengoreksi dalil, memeriksa dalil itu ya, paling baru setengah kemampuan saya. Lalu dia mengeluarkan hukum, itu belum ijtihad. Karena ijtihad itu harus istifragul juhdi. Sampai benar-benar dia sudah nggak bisa lagi. Saya udah nyari sini, sudah sekian, Allahu alam. Kemampuan saya sampai sini. Makanya dalam ibarat ulama lain, sekira-kira dia tidak punya kemampuan lebih dari itu. Itu yang disebut dengan ijtihad. Atau kalau dalam keseharian ada yang mengumpamakan orang memindahkan batu dari satu tempat ke tempat yang lain. Selama dia masih bisa memindahkan walaupun dengan pelan merangkak, itu masih harus terus dilakukan. Sampai kapan ijtihad itu? Sampai dia sama sekali tidak bisa mengangkat batu. Sudah nggak kuat sama sekali. Tidak punya kemampuan. Artinya apa kan? Istifrog, menghabiskan. Kalau tadi kan masih belum habis, masih ada. Masih bisa ngangkut batu walaupun pelan, itu kan masih ada tenaga. Nah, ijtihad itu sampai tidak ada tenaga untuk memindahkan
batu. Sampai tidak ada tenaga untuk mencari hukum. Nah, itu ijtihad. Jadi memang ijtihad itu bukan asal-asalan ya, istifrogul juhdi. Sifatul mujtahid. Sifat-sifat seorang mujtahid. Wal ijtihadu la yakunu bi ayyad da'iyal insanu annahu mujtahid bi mujarradi qiraatihi li ba'di ulumi syariah. Oh, ini kritik musannif ke orang-orang yang berijtihad hari ini ya. Walau kana hafidhan lil kitabi was sunnah ala iftiradi wujudihi al yaum fa hibtu sunnah syai'un wa kaifiyatu istinbatil ahkami minha syai'un akhar wa inna ma yakunul mar'u mujtahidan bisyurut. Ijtihad itu tidak cukup hanya sekedar mengaku kalau dia itu mujtahid. Ya. Kenapa dia sudah baca buku ini, kitab itu, ya, sudah belajar. Walau kana hafidhan li kitab wa sunnah, walaupun dia sudah hafal Quran dan sunnah. Ya, alaf tiradi wujudihil yaum, dikira-kira kalau ada yang menghafalkan hadis sampai hari ini. Ya. Fahibdu sunnah syai'un wa kaifiyatus tinbatil ahkam minha syai'un akhar. Jadi menghafal Al-Quran, menghafal sunnah, itu tidak otomatis orang boleh berijtihad. Menghafal syai'un, ijtihad syai'un akhar. Bahkan orang boleh berijtihad walaupun tidak hafal Quran dan sunnah. Nanti dalam syarat ijtihad. Menghafal ayat Al-Quran, menghafal sunnah itu bukan syarat ijtihad. Ijtihad itu tidak diperlukan hafal walaupun itu sangat membantu. Yang penting ketika ijtihad dia menelusuri ayat Al-Quran, ketika mencari hadis dia bisa menelusuri. Jadi jangan terjebak hafal Quran berarti dia paham, hafal sunnah berarti dia paham. Itu baru hafal, memindahkan teks dalam kitab ke dalam memori otak. Kalau istinbat itu kemampuan lain yang tidak bisa didapatkan hanya dengan menghafal. Fahibdu sunnah syai'un wa kaifiyatus tinbatil ahkam minha syai'un akhar. Ya. Nah, ini yang penting. Karena seringkali orang terjebak setelah hafal Quran, hafal sekian hadis, lalu mengira dirinya sudah bisa berijtihad. Nah, itu ini ya terkecoh dengan hafalan. Wa min surutil mujtahid, syarat mujtahid. Ya. Oh, ini ada banyak. Syarat mujtahid yang pertama balik dan akal. Yang masih kecil belum balik tidak boleh ijtihad. Wal aklu, akalnya normal. Wal adalah, adil ya. Syarat ijtihad itu harus adil. Adil itu malam yartakib kabiratan walam yusir shaghiratan. Yang ketiga fiqhun nafs, jiwa yang paham. Nafs itu jiwa, hati. Maksudnya apa? Karena ini justru yang paling utama itu di sini ya, fiqhun nafs. Salah satu yang membedakan mujtahid dengan yang lain itu fiqhun nafs. Fiqhun nafs itu apa ya? Jadi orang yang hafal Quran, hafal hadis belum tentu fiqhun nafs. Fiqhun nafs itu malakatun tahsu lil mar'i bituli zaman wasabri alal ilmi wal mulazamati. Jadi malakah itu kemampuan yang sudah melekat, yang sudah mendarah daging. Tahsulu lil mar'i bituli zaman. Yang tahsulu yang didapatkan lil mar'i oleh seseorang bituli zaman karena lamanya dia berkecimpung dengan bidangnya. Wasabri alal ilmi, dan lama belajar ilmu, wa mulazamatil ulama, bermulazamah dengan ulama. Wal wuqufu ala aqwalil mujtahidin. Ya, minas salaf wa ma'rifati ajwaji aqwalihim wa munaqasatiha. Ya. Wahia fauqa hadza kulli syai'un jibili al-aglab la yata'atta bil kasbi kama qala Imamul Haram. Jadi fiqhun nafs itu apa? Malakah ya. Malakah itu kemampuan yang sudah melekat pada dirinya. Seperti ini ya. Dan malakah ini fiqhun nafs itu bukan hanya dalam ijtihad ya. Dalam semua bidang ada. Ya. Dalam masak itu ada fiqhun nafs. Ibu-ibu yang bertahun-tahun masak itu sudah tidak perlu buka buku resep. Ya, gulanya sekian, ayamnya sekian, cabenya sekian, bawang. Kalau yang sudah tahun dia sudah
dengan refleksnya. Kenapa? Ya ditulis zaman. Sudah sering ngerjain seperti itu, sudah sering, tidak perlu pakai buku lagi. Tidak perlu pakai resep lagi. Orang yang baca buku resep masakan itu orang yang baru pertama belajar masak. Ya. Bisa jadi dia sudah sesuai dengan resep, gulanya sekian, ininya sekian, tapi rasanya tetap jauh mengalahkan ibu-ibu yang sudah lama masak. Masak dengan menu yang sama. Kenapa? Sudah fikhun nafs. Ya. Atau orang yang sudah lama berkecimpung di batu cincin, ya. Virus, jamrud. Dia mengecek batu itu nggak perlu ya tanda-tandanya seperti itu. Itu sudah diraba, dilihat sepintas sudah tahu ya. Ah ini palsu. Dari mana? Kadang dia nggak bisa jawab. Tapi apa? Karena sudah fikhun nafs, sudah melekat. Kalau yang seperti ini otaknya langsung mengatakan itu palsu, ini asli. Ya. Tidak perlu dia pakai teori lagi. Teorinya kalau batu seperti enggak ya, karena apa sudah fikhun nafs. Nah, itu ilmu yang tertinggi ya. Biasanya didapatkan kalau dulu zaman dalam bidang apapun ya. Dokter yang sudah lama praktek dengan yang baru praktek itu beda. Yang baru praktek itu teori ini teori. Saya pernah ke dokter gigi ya. Baru praktek masih muda. Oh itu dijelaskan teorinya gini gini gini. Kalau yang dokter senior nggak langsung tak 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 tak. Ya. Karena apa ya sudah lama dia berkecimpung, sudah pengalaman, sudah tahu. Nah dalam fikih pun ada yang disebut fikun nafs karena saking lamanya ya mumarosah dengan dalil dengan aqwalul ulama. Wallahu alam. Sisanya besok lah ya. Insyaallah langsung dihatamkan besok. Ada yang tanyakan silakan. Dari jam 7. Kalau ada yang disampaikan. Tidak ada. Tidak ada, cukupkan sekian ya. Insyaallah besok kita hatamkan. Ya, dengan kalau tidak dijelaskan semuanya ya tinggal dibaca hatam. Tinggal berapa halaman? Tiga ya, tinggal 3 halaman. Tinggal 3 halaman. Untuk soal ujiannya besok, tapi intinya sama dengan sebelumnya. Artinya cuman menuliskan faidah-faidah atau apa ya? Sesuatu yang baru yang didapatkan selama dars ya. Misalnya sebelumnya belum terpikir, baru terpikir, nah, itu dituliskan. Atau kalau sulit itu ya pokoknya tulis faidah selama belajar usul fikih. Ya. Selama belajar kitab Khulasah fi Ushulil Fiqh. Ada lagi yang tanyakan? Kalau yang majmu yang mau ikut silahkan ya, yang muqaddimahnya saja. Itu malam hari. Itu lebih ke qiraah ya, tapi ada ta'liq sedikit-sedikit. Tidak ada, cukupkan sekian. Wallahu a'lam bishawab wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.